Siar bahasa Indonesia Ima turuk ihita minggon na dijahau lakin di bahasa Batak Tuba. Ini sebuah cerita saja Bapak Ibu. Lalu ternyata raja ini Bapak Ibu, raja yang terhormat ini sudah merasa bahwa waktunya akan tiba, dia akan meninggal. Karena itu dia memanggil pertama yaitu 04, istri yang keempat. Karena dirasa inilah istri yang paling dicintai. Ya, karena paling muda barangkali begitu. Lalu dia bertanya kepada istri yang pertama, "Hai istriku yang tercinta, saya mau meminta kepadamu, karena saya mau meninggal dunia dan akan segera meninggalkan kamu. Karena itu saya bertanya dan memohon satu permohonan saya." Apa itu? Katanya begini, "Kalau saya nanti akan meninggal, saya meminta kepadamu untuk ikut mati bersama saya." Lalu serta-merta istri yang keempat langsung mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa. Saya masih mau hidup. Saya masih muda. Ingin lebih hebat lagi." Maka raja ini sedih, menangis. Ternyata istri yang paling saya cintai menolak untuk mati bersama saya. Lalu dipanggilnya istri 03. Pertanyaan yang sama, "Apakah istriku ikut bersama saya mati?" Lalu istri yang ketiga berkata, "Kali ini saja saya tidak akan bisa menerima permintaan raja. Saya tidak bisa, karena saya masih sehat. Maka perlu saya hidup." Maka sedihlah hati raja dan air mata langsung dari matanya. Lalu dipanggilnya 02, istri yang kedua. Lalu datang dan bertanya hal yang sama, "Hai istriku yang kedua, aku mencintaimu. Maukah kamu mati bersama saya? Karena sebentar lagi saya akan mengakhiri hidup ini." Istri yang kedua mengatakan juga, "Maaf, saya tidak rela. Paling-paling saya akan ikut dalam pemakamanmu. Saya akan datang dan saya akan bersedih. Tetapi untuk mati bersama engkau, maaf, belum bisa." Sedih hati raja dan menangis lagi. Lalu dia bernapas panjang. Istri yang pertama diminta untuk hadir. "Hai istriku yang pertama, kaulah cintaku yang pertama. Apakah engkau mau rela mati bersama saya? Karena sebentar lagi saya akan mati." Istri yang pertama mengatakan, "Saya rela, ikhlas mengikutimu sampai mati ke liang kubur." Saudara-saudara yang terkasih, sinetron mengatakan tamat. Cerita selanjutnya saya pun tidak tahu. Tapi cerita ini mau menggambarkan Bapak Ibu, inilah ada 4 dalam hidup kita ini yang selalu menggerogoti kita.
Istri yang keempat itu yang suka perhiasan yang mahal dan mewah. Tetapi ingat Bapak Ibu, tidak akan bisa kita bawa ketika kita mati. Dan ini akan menggoyangkan kita. Permata, perhiasan harta yang mahal ini, Bapak Ibu, akan membuat hidup kita bisa dekat dengan Tuhan, tetapi juga akan jauh dari Tuhan. Istri yang ketiga itu lambang harta. Di mana-mana hartanya, di mana hartamu berada, di situ juga imanmu berada. Inilah harta yang selalu mengincar kita Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, tidak akan tenang. Hidup kita akan gelisah karena kurang. Makin hebat. Tetapi ingat, semua ini tidak akan membawa kebahagiaan apalagi waktu kita mati. Istri yang ketiga melambangkan Bapak Ibu itu keluarga, kenalan. Siapa-siapa yang dekat dengan kita mungkin juga satu marga, simbolon, bodoh, heret barangkali. Orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi ini pun Bapak Ibu tidak akan bisa ikut bersama kita. Mereka paling-paling Bapak Ibu ikut berduka, ikut ke pemakaman, mandok hata dari marga-marga, dari tempat kerja dan lain sebagainya, tapi sampai di situ saja, tidak akan merasakan kematian kita. Dan istri yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu, inilah lambang jiwa kita. Jiwa kita yang paling penting Bapak Ibu. Perhiasan, harta, bahkan teman seringkali tidak membawa jiwa kita dalam ketenangan. Jiwa ini lambang, itulah iman kita, kepercayaan kita. Odo nagadului, odo nabinuani Yesus Tuhan tada marta Bapak Ibu. Dan perhiasan alai sian Tuhan da Yesus pamahan na linggar rohaya ima arta na sumuyo. Oma naikot tadului, oma naikot tajaga amanami lo tinanam. Asa dapat kasonangan di kita. Perlu memang akan hiasan harta berdoa. Alaina paling penting dalam hidup kita dan jiwa kita. Disinilah kita merasakan kebaikan Tuhan. Maka Yesus hari ini dalam Injil, dalam Markus disampaikan, setelah para murid mewartakan kasih Tuhan kemana-mana, diutus mereka berdua-dua Bapak Ibu, maka mereka akhirnya pulang kembali bertemu dengan Yesus. Mereka cerita suka dan duka, berapa mereka yang disembuhkan, berapa mereka yang percaya. Mereka sungguh-sungguh bersuka cita. Tapi Yesus melihat dan para murid merasa bahwa mereka sudah ngapa jauh mereka. Tunggu jauh. Mulai gaur pikiran do rohana sida. Dan adong behasonangan. Gali. Datanglah Yesus. Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Inilah pentingnya dua. Inilah pentingnya Bapak Ibu menyanyikan lagu-lagu rohani.
Inilah pentingnya Bapak itu kita mulai dengan ibadat yang singkat pada hari ini agar romantis, ya, bisa lebih baik ke depan. Kita bawa pertama tadi core dari hubungannya, disampaikan persembahan agar seluruh acara hari ini menjadi sebuah persembahan, agar jiwa kita semua disatukan, agar pikiran kita semua sungguh bersatu. Bagaimana supaya lebih baik? Memang banyak persoalan hidup kita, tapi satu-satu persoalan itu bisa kita selesaikan. Mungkin simbol juga secara Indonesia belum bisa bersatu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Hidup kita ini harus berjuang kita. Kita coba Bapak Ibu bagaimana Poparan Opu Raja Gumanti Simbolon Tuan Nahudao supaya lebih solid. Inilah hari ini dibuat. Yesus mengajak kita hari ini sebentar sejenak. Mari kita beristirahat dari pekerjaan kita. Mari kita menyendiri ke gedung bintang ini. Apalagi namanya bintang, saya kira dari bintang saja sudah bagus ya. Bintang Sidawulo. Jadi yang masuk ke bintang ini, yang mudah-mudahan kita jadi bintang-bintang yang gemerlapan, yang memberikan sinar. Di satu pihak memang Yesus mengajak kita untuk beristirahat sejenak, tapi di lain pihak ternyata di antara Poparan Opu Raja Gumanti Simbolon Tuan Nahudao ini masih banyak yang harus bisa kita buat. Mereka terlantar barangkali, ekonomi suarsair, suami istri barangkali hampir cerai, mudah-mudahan tidak cerai, masih bisa ranjang, masih bisa disatukan. Anak-anak barangkali tidak mampu diatur. Ya inilah sasaran saya kira anggaran dasar kita supaya mereka tersentuh. Yesus itu adalah permana dari roh. Gembala yang berbau domba. Jadi pengurus-pengurus ini diangkat Tuhan hari ini menjadi gembala-gembala yang berbau domba, yang tahu suka duka Poparan Opu Raja Gumanti Simbolon, yang mengerti, yang mengenal perjuangan mereka sampai di mana. Karena saya kira pasti ada dari seluruh opu ini, Poparan ini dan lain sebagainya. Dari daerah juga diperhitungkan barangkali, dari status sosial barangkali juga diwakili, sehingga mereka bisa menyampaikan keluh kesah mereka seperti Yesus, penuh belas kasihan. Marasini roha, nang penganu jaibana, malitong do marasi roha. Dia tetap menjaga mereka. Saya kira juga pengurus yang akan dilantik ini, ya domba-domba yang berbau, ya gembala-gembala yang berbau domba, yang mengerti. Saya dulu di Santa Clara Bapak Ibu Bekasi Utara dari 2003 sampai 2012. Perjuangan kami di sana luar biasa untuk mohon izin gereja. Luar biasa. Di mana-mana dilarang dan berdarah-darah juga. 2012 saya pindah ke Jalan Simbol ke Pematang Siantar. Lalu pindah lagi 2019 ke Balige. Lalu 2022 pindah lagi Helvetia Medan. Dari Oktober tahun lalu saya pindah kembali ke Bekasi Santa Clara. Saya melihat sudah sangat berbeda. Gereja sudah besar, hampir 2000 bisa muat.
Tapi umatnya malas. Tidak ada lagi perjuangan Bapak Ibu. Sudah selesai. Tidak malas, tapi berkuranglah militansi mereka sebagai umat Allah. Maka inilah tugas-tugas kita Bapak Ibu, agar jiwa mereka terpelihara. Jangan sampai satu pun domba-domba di pemparan obor Raja Humanti Simbolon ini merasa tersingkir. Harus sungguh diperhatikan. Itu harapan kita, sehingga mereka merasa satu, tidak diabaikan. Dengan demikian saya kira pengumuman kita ini diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah rezeki kita, pemparannya juga seperti narulis obor semua atau sonedok oni pasaman sa seluruh sangat disebut. Nah, sangat pulau Tasandarion, sangat menghitatu perwarasan, doko panggalian. Forasnya.